Ketemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai a type cannot be changed after being created. Apa artinya? Artinya itu sebuah tipe nggak bisa diubah setelah dibuat ya. Jadi hal ini beda ya dengan interface ya. Kalau interface setelah kita buat, kita bisa otomatis extend ya, kita tambahkan seperti itu. Kalau di sini ya, kalau kita menggunakan type, contohnya seperti ini, type window, ya isinya title string. Nah lalu kita define lagi type window sama dengan ts, ya type ts di sini ya untuk ts dengan type TypeScript API ya, ts dan type-nya TypeScript API. Nah di sini nggak bisa ya, kita nggak bisa tambahkan ts ke dalam type window, nggak bisa, kecuali windownya ini bukan merupakan type tapi interface, maka hasilnya window jadi ada dua di dalam objeknya ya, yaitu title string dan ts TypeScript API. Tapi karena di sini type, maka hasilnya error ya, duplicate identifier window. Type assertion, apa artinya type assertion ya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, type assertion itu apa ya. Nah, kadang kita memiliki informasi mengenai tipe dari sebuah nilai yang mana TypeScript nggak bisa tahu ya, tapi kita tahu gitu. Jadi misalkan jika kita menggunakan document.getElementById, TypeScript hanya tahu bahwa hal ini akan mengembalikan beberapa jenis HTML elemen. Tapi kita mungkin tahu bahwa halaman kita akan selalu memiliki HTML canvas elemen dengan ID yang diberikan. Dalam situasi ini kita bisa menggunakan type assertion untuk menspesifikasikan tipe yang lebih spesifik. Ya, jadi const my canvas sama dengan document.getElementById ya, main underscore canvas ya, ini nama ID-nya ya dari elemen tersebut, S ya sebagai HTML canvas elemen ya, karena dia akan selalu memiliki canvas. Nah, di sini katakan seperti type annotation ya, type assertion juga dibuang oleh compiler dan tidak akan berefek pada saat runtime ya dari kode kita. Kita juga bisa menggunakan angel bracket syntax ya, angel bracket syntax, kecuali jika kode di dalam .txs file yang mana sama ya. Kita bisa lihat const my canvas dengan dalam angel bracket HTML canvas element document.getElementById ya, main underscore canvas ya. Jadi kita juga bisa menggunakan angel bracket syntax ya. Jadi hal ini sama dengan menggunakan s HTML canvas element ya, kita bisa gantikan dengan menggunakan angel bracket syntax ya, selain juga menggunakan s HTML canvas element. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh kita di TypeScript ini ya, itu kebanyakan hanya untuk mengecek ya, mengecek agar kode-kode kita tidak memiliki banyak bug ya. Karena pada nyatanya setelah dikompil ya, ini tidak akan menjadi kode JavaScript yang dihasilkan. Nah, di sini dikatakan reminder ya, karena type assertion dibuang pada saat compile ya. Type assertion ini akan dibuang ya pada saat compile ya. Tapi bukan hanya type assertion aja ya, type annotation juga dibuang ya pada saat compile. Nggak ada runtime checking ya, jadi nggak ada runtime checking. Jadi pada saat runtime itu nggak ada yang dicek ya, yang berasosiasi dengan type assertion itu nggak ada.
ya. Jadi tidak akan ada pengecualian atau null yang dihasilkan jika type assertion wrong, ya. Jika type assertionnya itu salah, ya. Kalau sampai kita define as HTML canvas elemennya ini sampai salah, ya, itu hati-hati, ya. Itu tidak ada exception, ya. Tidak ada exception atau null yang dihasilkan, ya. Jadi nggak ada error message seperti itu. Jadi di sini harus hati-hati untuk mendefine ini, ya. Kita harus benar-benar mengerti bahwa memang document.getElement by ID main_canvas sebagai HTML canvas element. Impossible coercions. Apa itu impossible coercions? Ya. TypeScript hanya mengizinkan type assertion yang mana convert ke yang lebih spesifik atau yang kurang spesifik version dari tipe itu. Jadi kita bisa lihat di sini aturan ini menghindari coercion, ya, yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin. Ya, coercion yaitu otomatis convert, ya. Jadi aturan ini menghindari otomatis convert yang nggak mungkin, yaitu cosx dengan hello as number di sini, ya. Ini kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin bahwa dari string, ya, di convert menjadi number. Nah, ini nggak mungkin, kecuali mungkin isi 5 atau 6, ya. Tapi kalau isi udah hello di convert sebagai number, ini nggak mungkin dia lakukan type coercion, ya. Jadi di sini kita bisa lihat muncul error, ya, error message. Conversion dari type string ke type number mungkin sebuah kesalahan karena nggak ada type yang memenuhi persyaratan overlap dengan yang lainnya, ya. Jika hal ini intensional, ya, jika hal ini memang disengaja gitu, convert expression ke unknown dulu, ya. Jadi convert dulu dari hello ke unknown, ya, baru nanti dari unknown ke number. Nah, di sini dikatakan terkadang aturan ini bisa menjadi terlalu konservatif dan akan mencegah lebih banyak kompleks coercion. Nah, kompleks coercion itu artinya otomatis, ya, otomatis menerjemahkan gitu, otomatis menerjemahkan, ya, yang mungkin valid, ya, yang mungkin valid. Jika hal ini terjadi, kita bisa menggunakan dua buah assertion, ya. Pertama-tama ke any dulu atau unknown, ya, yang mana ya kita akan bahas, ya, di video-video selanjutnya di sini. Kemudian ke tipe yang diinginkan. Jadi cons A dengan expire any st. Jadi kalau dalam contoh di atas ini kita harus convert dulu cons A dengan hello as any st, ya, atau hello as unknown st. Jadi convert dulu ke any atau unknown, baru hello, ya, hello as any as number, ya, baru menjadi number, ya, baru menjadi number gitu. Nggak bisa dari string langsung number. Jadi convert dulu, ya, sebagai any atau sebagai unknown, ya. Kalau nggak dia akan jatuh ke dalam kategori impossible coercion. Jadi artinya di sini, ya, dia akan jatuh ke dalam penerjemahan tipe yang nggak mungkin gitu, ya, karena coercion kan automatic type conversion artinya, ya. Coercion itu artinya automatic type conversion. Jadi automatic type conversion yang mana nggak mungkin gitu, ya. Jadi impossible coercion. Oke, kita lanjutkan lagi. Literal types. Apa itu literal types, ya? Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Di TypeScript ini yang artinya literal types agak berbeda dengan JavaScript. Ya, jadi kita bisa lihat di sini sebagai tambahan ke tipe yang umum, ya, string dan number, kita bisa refer ke specific string dan number dalam type position. Satu cara, ya, untuk berpikir mengenai hal ini adalah untuk mempertimbangkan bagaimana JavaScript datang dengan cara yang berbeda untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Keduanya var dan let, ya, memungkinkan untuk mengubah apa yang
apa yang ada ya, apa yang ada di dalam sebuah variabel, dan cons tidak bisa. Ya, hal ini direfleksikan di dalam bagaimana TypeScript membuat tipe untuk literal ya. Nah, kita bisa lihat di sini changing string hello world. Changing string dengan hola mundo. Nah, di sini dikatakan karena changing string bisa mewakili setiap string yang ada, maka TypeScript menggambarkan hal ini di dalam type system sebagai changing string. Ya, changing string. Nah, sedangkan constant string sama dengan hello world. Karena constant string hanya dapat mewakili satu string yang mungkin. Dia memiliki perwakilan literal type ya, literal type. Jadi disebut constant string ya. Jadi yang mewakili literal type di sini hanya constant string ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ya, dia memiliki literal type representation ya. Dia memiliki perwakilan dari literal type ya. Hanya constant string ya. Jadi hanya cons baru bisa mewakili literal type. Nggak termasuk yang ini ya, nggak termasuk yang let, karena let termasuk changing string. Nah, literal types nggak sangat berharga ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa jadikan let x juga literal ya. Yaitu dengan cara kita berikan hanya sebuah nilai tertentu ya. Jadi kita nggak bisa ubah. Nah, di sini kita bisa lihat let x dengan tipe hello sama dengan hello isinya. Oke ya. Setelah kita nyatakan seperti ini. Lalu kita isi x dengan hello, nggak masalah ya, karena kita tidak mengubah isinya. Tapi ketika kita mau mengubah isinya dengan x dengan howdy, akan keluar error message, yaitu type howdy tidak dapat di-assign ke type hello ya, is not assignable to type hello. Jadi dikatakan tidak banyak gunanya di sini untuk memiliki sebuah variabel yang hanya memiliki satu buah nilai. Oke, combining literals into union. Ya, apa artinya? Artinya kita menggabungkan literal tersebut ke dalam union ya. Nah, kita bisa baca di sini ya, menggabungkan literal ke dalam union, kita bisa menggambarkan lebih banyak ya. Lebih banyak kegunaan ya, lebih banyak konsep yang berguna ya. Kita bisa menggambarkan lebih banyak konsep yang berguna. Misalkan function yang hanya menerima sekumpulan atau seset nilai-nilai yang diketahui. Nah, kita bisa lihat function print text s string, alignment left atau right atau center ya. Nah, di sini kita bisa lihat print text hello, word, left ya. Nah, hello word-nya ini ya merupakan bagian dari string, karena kita bisa lihat ya di dalam sebuah double quote ya. Dan left-nya merupakan bagian dari alignment. Nah, lalu kita bisa lihat juga print text gd, mat. Nah, ini merupakan bagian dari string ya, string, dan centernya merupakan bagian dari alignment sini ya. Nah, di sini kita bisa baca argumen of type center ya. Di sini ada error message untuk yang keduanya ini ya. Katakan argumen of type center is not assignable ke parameter dengan tipe left, right atau center ya. Di sini kalau kita baca sama ya, center ya, di tengah gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang tulisannya sentry ya, hanya beda penulisan, tapi artinya tetap sama sebenarnya kalau kita terjemahkan, yaitu di tengah-tengah gitu, center. Tapi tetap kalau penulisannya salah, maka dia tidak termasuk dalam alignment ini, karena alignment cuma terdiri dari 3 buah value ya, 3 buah nilai untuk union ini, itu left, right, dan center dengan tulisan CENTER ya, bukan CENTRE, bukan ya. Jadi akibatnya di sini ada error message karena argumen dari
tipe center ya tidak dapat diassign ke parameter dari tipe left, right atau center ya. Jadi meskipun artinya sama, tapi kalau penulisannya beda ya, TypeScript tetap menganggapnya beda ya. TypeScript bukanlah manusia yang bisa menerjemahkan oh artinya sama ya, tidak ya. TypeScript hanya tepat menerjemahkan sesuai dengan apa yang tertulis di sini ya. Jadi kalau tulisannya beda ya tetap dianggap beda. Kita bisa lihat di sini numeric literal types bekerja dengan cara yang sama ya. Nah, kita bisa lihat function compare a colon string, b colon string, dan kita bisa lihat di sini ya return value type-nya itu -1 atau 0 atau 1 ya. Diizinkan hanya literal ini aja ya, literal number -1, 0 atau 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat return ya, A sama dengan B. Jadi di sini ada ternary operator ya. Jika A sama dengan B, maka 0 ya. Jika tidak, yaitu jika tidak masuk lagi ke jika lainnya ya. Jika tidak, jika lagi ya. Jika A lebih besar dari B ya, maka 1. Kalau tidak, -1 ya. Jadi kemungkinan yang ada di sini terpenuhi, yaitu 0 ya returnnya, 1 dan -1 ya. Karena dua ini A sama dengan B atau A lebih besar dari B merupakan persyaratannya dari if. Combining with non-literal types, apa artinya ya? Artinya di sini itu mengombinasikan dengan tipe yang bukan literal ya. Nah, di sini kita bisa lihat interface options ya with number. Lalu di sini implementasinya itu function configure x colon option ya, pipe artinya atau ya auto. Ya, di sini kita bisa lihat. Jadi x ini terdiri dari interface ya dan sebuah string literal auto. Nah, kita bisa lihat di sini configure ya. Kita isi object with colon 100 ya. Ini dari hasil interface option. Nah, ini sah gitu ya. Lalu configure auto bisa juga ya di sini. Ya, karena atau auto tipenya ya. Untuk X ini yang bisa kita assign. Nah, ini sah juga. Tapi ketika configure dalam double quote automatic, dia akan keluar error message, yaitu argumen dari tipe automatic nggak dapat diassign ke parameter type, options, atau auto. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada ya, options hanya berisi with column number atau auto. Ya. Tapi kalau otomatis ya nggak ada. Literal inference apa artinya ya? Artinya ya diambil kesimpulan sebagai literal ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Sini katakan ketika kita menginitialize ya sebuah variabel dengan sebuah objek. TypeScript mengasumsikan bahwa properties dari objek tersebut mungkin berubah nilainya di kemudian ya. Jadi nantinya gitu, nantinya mungkin akan berubah nilainya ya. Jadi ketika TypeScript bisa mengasumsikan gitu properti dari sebuah objek mungkin bisa berubah nilainya nanti ya. Jadi contohnya jika kita menulis kode seperti ini ya, const obj dengan counter colon 0 ya. Nah, di sini katakan ini adalah objek counter colon 0. Nah, di sini kita berikan if ya, if some condition. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, maka obj.counter sama dengan 1. Ya, jadi berubah kan ya. Berubah value-nya, nilainya jadi 1. Nah, di sini katakan TypeScript tidak mengasumsikan assignment 1 ya ke sebuah field ya, ke sebuah field yang mana sebelumnya ya memiliki 0. Merupakan sebuah error, tidak ya. Jadi tidak. Jadi TypeScript nggak pernah mengasumsikan kalau kita assign 1 ya ke field counter ini atau ke properties counter ya, yang mana sebelumnya memiliki nilai 0 ya.
ini merupakan sebuah error, tidak ya. Jadi cara lain untuk mengatakan hal ini adalah obj.counter harus memiliki tipe number ya, bukan 0. Jadi dikatakan di sini bahwa menurut TypeScript ya, menurut TypeScript mengartikannya sebagai counter ini harus memiliki tipe number ya, bukan 0. Karena types digunakan untuk menentukan keduanya ya, tingkah laku baca dan tulis. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.